Coba deh, pernah nggak sih kita benar-benar mikirin soal setiap napas yang kita ambil, ini tuh proses otomatis yang luar biasa, yang terjadi ribuan kali setiap hari, dan menjaga kita tetap hidup. Hari ini, yuk kita ikuti perjalanan menakjubkan dari satu tarikan napas, dari udara di luar, sampai ke setiap sel di tubuh kita. Coba lihat angka ini, 12 sampai 20. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah denyut kehidupan kita yang nggak kelihatan, ritme yang mengatur hidup kita setiap menitnya. Kira-kira apa ya? Yap, bener banget. Segitu seringnya kita bernafas setiap menit. Dan biasanya, kita nggak sadar sama sekali. Sambil dengerin ini aja, Anda udah melakukannya belasan kali. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan singkat itu? Yuk kita telusuri jejak udara itu bareng-bareng. Kita akan menyelami salah satu sistem paling vital dan paling keren di tubuh kita, sistem pernafasan. Mari kita mulai. Setiap perjalanan kan pasti dimulai dari langkah pertama. Nah, untuk napas kita, perjalanannya itu dimulai dari pintu masuk yang megah ke dalam tubuh kita. Oke, jadi poin kuncinya tuh ini. Bernapas, atau yang kerennya disebut respirasi, itu bukan cuma soal hirup hembus udara. Ini adalah proses pertukaran yang vital. Kita ngambil oksigen yang kita butuhin dan buang karbon dioksida yang nggak kita butuhin. Semuanya untuk ngasih energi ke setiap sel di tubuh kita. Nah, perjalanan udara ini punya rute yang spesifik banget. Semua dimulai dari hidung, terus turun lewat faring, dan masuk ke trakea. Ini semacam jalan tol utama menuju paru-paru. Sebelum udara sampai ke bagian dalam tubuh kita, hidung kita ini kerjanya luar biasa loh. Anggap aja kayak sistem penyaringan sekaligus penghangat udara alami. Rambut-rambut halus nyaring debu. Konka ngangetin udara biar paru-paru nggak kaget. Dan selaput lendir nangkep penyusup yang lebih kecil. Ini garis pertahanan pertama kita. Dan ini nih yang nunjukin betapa pintarnya tubuh kita. Begitu udara lewat hidung, trakea punya pasukan pembersihnya sendiri. Silia ini adalah rambut-rambut super kecil yang gerak terus ke atas, mendorong lendir dan kotoran apapun menjauh dari paru-paru. Keren banget kan? Oke, setelah melewati gerbang utama, perjalanan udara jadi makin rumit dan seru. Sekarang kita akan masuk lebih dalam, ke jaringan percabangan di dalam paru-paru. Di dalam dada, trakea itu pecah jadi dua cabang utama yang disebut bronkos, satu untuk tiap paru-paru. Dari situ, mereka terus bercabang jadi saluran yang makin kecil dan makin kecil lagi, persis kayak ranting-ranting pohon, yang disebut bronkiolus. Nah, di ujung cabang terkecil inilah tujuan akhir kita, alveoli. Ada fakta menarik nih. Ternyata paru-paru kita itu nggak kembar identik loh. Paru-paru kanan punya 3 bagian atau lobus, sedangkan yang kiri cuma 2. Kenapa? Ya, untuk ngasih tempat buat jantung kita. Ini salah satu contoh desain cerdas dari tubuh kita. Terus, seberapa banyak sih udara yang bisa ditampung sama paru-paru kita? Jawabannya ada di angka ini, 4.500 cc. Ini adalah kapasitas total paru-paru orang dewasa yang sehat. Tapi, meskipun kapasitas totalnya 4.500 cc, kita sebenarnya cuma pakai sekitar 3.500 cc untuk bernapas normal. Kapasitas ini disebut kapasitas vital. Sisa 1.000 cc udara itu selalu ada di sana. Jadi semacam udara cadangan yang mastiin paru-paru kita nggak pernah benar-benar kempes. Kita udah ngikutin udara sampai ke ujung terdalam paru-paru. Sekarang, kita sampai di acara utamanya. Momen ajaib di mana oksigen akhirnya menyelesaikan misinya. Disinilah pertukaran itu terjadi. Pernapasan luar itu pas, oksigen dari udara di alveoli nembus dinding tipisnya dan masuk ke aliran darah. Terus, pernapasan dalam terjadi di seluruh tubuh Anda, saat darah yang kaya oksigen itu nganterin paketnya ke setiap sel dan ngambil sampahnya, yaitu karbon dioksida. Seberapa besar sih kebutuhan kita akan oksigen? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat angka ini, 300 liter. Iya, beneran, 300 liter. Itulah jumlah oksigen yang dibutuhkan tubuh Anda setiap hari untuk berpikir, bergerak, dan ya, untuk hidup. Sistem pernafasan kita ini bener-bener pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja non-stop buat memenuhi permintaan ini. Kita udah tahu jalurnya, kita tahu tujuannya. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin udara bisa masuk dan keluar? Yuk kita intip mesin di balik proses ini. Pada dasarnya ada 2 cara utama kita bernapas. Pernapasan dada itu pakai otot di antara tulang rusuk untuk ngangkat dan ngembangin rongga dada. Nah, kalau pernapasan perut atau pernafasan diafragma, ini andalannya adalah otot besar di bawah paru-paru yang namanya diafragma. Waktu diafragma kontraksi, dia narik ke bawah, bikin lebih banyak ruang, dan udara pun masuk. Nah, ini yang menarik. Pernapasan perut itu cara alami kita bernapas. Coba aja perhatiin bayi.
Tapi seiring waktu, karena stres dan postur tubuh yang kurang baik, kita jadi sering beralih ke pernapasan dada yang lebih dangkal. Ini bisa ngaruh ke tingkat energi dan bahkan kecemasan kita loh, karena pernapasan dada itu nggak seefisien itu buat ngisi paru-paru bagian bawah. Setelah paham betapa rumit dan vitalnya sistem ini, pertanyaan logis berikutnya kan, gimana cara kita merawatnya? Yuk, kita lihat beberapa langkah kuncinya. Ada 4 pilar utama nih buat menjaga mesin luar biasa ini. Tentu aja, hindari merokok, yang jelas-jelas merusak jaringan paru-paru kita yang halus, terus olahraga teratur untuk melatih dan ningkatin kapasitasnya, sebisa mungkin hindari polusi udara, dan yang terakhir, jaga kebersihan untuk mencegah infeksi yang bisa membebani sistem pernapasan Anda. Mau bukti nyata soal manfaat olahraga? Waktu kita santai, kita mungkin bernapas 15 kali per menit. Tapi selama olahraga berat, tubuh kita butuh lebih banyak oksigen, dan laju napas kita bisa melonjak sampai 4 kali lipat. Ini sama aja kayak melatih paru-paru kita biar jadi lebih kuat dan efisien. Jadi, kita telah menyelesaikan perjalanan kita, dari satu tarikan napas sederhana sampai ke pertukaran gas yang rumit di tingkat sel. Setiap nafas adalah anugerah, sebuah proses otomatis yang menopang hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah tahu betapa luar biasanya sistem ini, apa yang akan kita lakukan untuk menjaganya?